Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni, jurusan Biologi 4, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah struktur hewan, Ibu Syukria, MSc. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah sangatlah penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh seluruh tubuh. Maka kita memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu pada pH tubuh atau bagian dari homeostasis. Struktur-struktur peredaran darah terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah sistem kardiovaskuler, yang kedua adalah darah, yang ketiga adalah arteri, yang keempat adalah vena, yang kelima adalah pembuluh koroner, yang keenam adalah vena portal, yang terakhir adalah jantung. Sistem peredaran darah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah salah satu organ yang paling penting atau vital dalam sistem peredaran darah yang berfungsi sebagai memompa menerima darah ke seluruh tubuh. Letak jantung di dalam rongga dada agak di sebelah kiri, terlindungi oleh tulang rusuk. Rongga jantung terdiri dari 4 ruang, 2 ruang di sebelah kiri, 2 ruang di sebelah kanan. Dan yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah ada 3 macam pembuluh. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri, yang kedua adalah vena, dan yang ketiga adalah kapiler. Arteri, pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh arteri yang paling besar disebut aorta. Yang kedua adalah vena. Vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Yang ketiga, pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang berkurang sangat kecil, merupakan tempat pertukaran berbagai zat dengan sel-sel tubuh. Dan yang terakhir adalah darah. Darah adalah komponen yang terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki tugas nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta sebagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Pada manusia, darah merupakan cairan tubuh yang meliputi 8% dari berat tubuh seorang. Kira-kira mempunyai volume 4-5 liter. Dan tadi kita sudah menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Selanjutnya, sekarang kita akan masuk ke fungsinya. Fungsi pada darah. Fungsi pada darah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah mengedarkan sari-sari makanan yang diserapkan dari usus halus ke sel seluruh tubuh. Yang kedua adalah memelihara suhu tubuh. Yang ketiga, membantu mengangkut sisa metabolisme. Yang keempat, menentukan golongan darah. Kita sudah tahu kan, jenis-jenis darah itu ada 3. Yang pertama adalah sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Perbedaan ciri-ciri sel darah. Yang pertama ada aspek, eritrosit, leukosit, trombosit. Aspek mempunyai inti sel, sedangkan eritrosit tidak mempunyai. Leukosit punya, sedangkan trombosit tidak punya. Aspek mempunyai hemoglobin, eritrosit punya, leukosit tak punya, trombosit tak punya. Jumlah atau milimeter per meter kuadrat 3, eritrosit 4-5 juta.
leukosit 6 sampai 9.000, sedangkan trombosit 200 sampai 400.000. Aspek mempunyai bentuk eritrosit bikonokovak, sedangkan leukosit bervariasi dapat berubah-ubah, sedangkan trombosit tidak beraturan. Aspek mempunyai waktu hidup eritrosit sampai 120 hari, sedangkan leukosit 100 sampai 300 hari. Kalau trombosit cuma 8 hari. Aspek mempunyai fungsi eritrosit alat angkut oksigen, leukosit kekebalan tubuh, trombosit pembekuan darah. Dalam tubuh manusia, darah berperan sebagai alat pengangkut zat makanan, air, dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Sel darah merah membawa karbon dioksida dan zat sisa metabolisme menuju alat ekskresi, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke bagian tubuh yang tertentu. Mempertahankan keseimbangan suhu tubuh, sel darah putih sebagai alat pertahanan tubuh dari infeksi kuman penyakit, mengedarkan enzim-enzim ke seluruh tubuh, mengedarkan air ke seluruh tubuh. Masuklah kita ke faktor-faktor pada darah. Darah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah plasma darah, sel darah. Sel darah terbagilah menjadi tiga. Yang pertama eritrosit, leukosit, dan trombosit. Leukosit rupanya terbagi menjadi dua, yaitu granulosit, agranulosit. Granulosit terbagi menjadi tiga. Yang pertama neutrofil, basofil, eosinofil. Agranulosit terbagi menjadi dua, yaitu monosit, limfosit. Pada limfosit terbagi menjadi dua, yaitu sel B dan sel T. Nah, demikianlah penjelasan pada peredaran darah. Apabila ada kata yang kurang dalam menyampaikan materi pada video ini, semoga video yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.